warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana futuhal arifin fi hikmatika wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Amin, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kesempatan kesehatan, kesempatan kuat sehingga kita bisa bersama-sama duduk di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan amaliyah kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian taklim. Mudah-mudahan amaliyah kita, sholat kita, puasa kita, qiraat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, uswah kita, qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan membahas tema bab akikah. Sebetulnya ini sebelum akikah itu adalah masalah udhiyah. Namun karena udhiyah itu biasa kita adakan materi tahunan, jadi menjelang Idul Adha. Jadi kita lewat aja, nanti insya Allah di bulan Dzulhijjah kita membahas masalah udhiyah. Dan sekarang kita akan membahas masalah akikah. Apa hukumnya akikah? Kemudian caranya bagaimana? Tujuan dari akikah itu apa? Definisi akikah itu apa? Seperti biasa kita membahas kajian Fathul Qorib karangan Imam Abu Suja, kemudian disyarahi oleh Imam Abdul Qasim, kitab Al-Bajuri. Mudah-mudahan para ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan keberkahan ilmunya dirasakan oleh para ulama, wabil khusus Imam Abu Suja, Imam Abdul Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqiqaslun bi bayani ahkamil aqiqah. Pasal mengenai menjelaskan hukum-hukum akikah.
Akikah secara bahasa adalah ismun lisya'ri ala ra'sil maulud, adalah nama rambut yang berada di atas kepala bayi. Itulah akikah secara bahasa. Kalau dari harfiahnya, akikah itu diambil dari kata akha, yaitu akikotan. Ada yang mengartikan memotong, bahkan menyakiti. Karena dalam hadis, di antara minal kabair itu dosa-dosa besar itu adalah uququl walidain, menyakiti orang tua. Itu sama pengambilan katanya dari kata akha, yaitu akikotan. Namun di sini pengertian akikah adalah suatu sebutan bagi rambut yang ada di atas kepala bayi. Jadi kalau ada istilah akikah itu identik dengan seorang bayi yang baru lahir. Nggak ada istilah mau akikah misalkan orang dewasa, nggak ada, atau orang tua. Biasanya akikah itu identik dengan bayi. Walaupun memang bisa dilakukan akikah itu bagi orang tua kalau memang belum diakikahi. Karena kewajiban akikah itu adalah bagi orang tuanya sampai usia dewasa. Ketika sudah dewasa maka gugurlah kewajiban akikah bagi orang tuanya. Maka ketika orang tersebut sudah dewasa dan dia mampu melaksanakan akikah, maka boleh mengakikahi sendiri. Nanti dijelaskan. Wasara'an ma sayadkuruhul musannif biqalihi. Menurut syariat adalah yang akan disebutkan oleh musannif pengarang kitab ini, itu Imam Abul Qasim dengan perkataannya wal aqiqatu anil maulud mustahabbatun. Hukumnya akikah bagi seorang bayi itu hukumnya adalah mustahabbah, disenangi, dicintai. Dari istahabba yastahibu, dari kata habba, yuhibbu itu cinta. Karena istilah sunnah itu bukan saja nama sunnah, bisa juga dengan istilah nafilah, bisa juga dengan mustahabbah. Itu istilah-istilah hukum sunnah. Redaksinya dengan kata nafilah, dengan kata sunnah atau mustahab. Wa fassarul musannif al-aqiqatu biqali wa hiya ad-dabihatu 'anil maulud yaumas sabi'i. Nah, menjelaskan pengarang kitab ini bahwa akikah itu adalah menurutnya adalah sembelihan bagi seorang bayi pada hari ke-7. Yaum sabi'i waladatihi, yakni hari ke-7 dan hari kelahirannya. Wa yusabu yaumal wiladah, dan dihitung itu ke-7 itu dari hari kelahirannya. Kalau lahirnya hari Ahad berarti dihitung hari pertama dari hari Ahad. Yaumul wiladahnya itu adalah hari Ahad. Bagaimana misalkan kalau seorang bayi meninggal sebelum hari ke-7, walau matal maulud qabla sabi, walaupun seorang bayi itu wafat sebelum hari ke-7, maka tetap disunahkan untuk akikah. Jadi akikahnya nggak ada wujudnya, itu tetap hukumnya disunahkan walaupun bayinya meninggal.
Wala tabutu bitahir ba'dahu, dan tidak gugur kesunahan walaupun misalkan sudah lewat dari hari ke-7, tetap disunahkan. Mau hari ke-7, bahkan ada yang membagi-bagi. Ada hari ke-7-nya, kalau belum mampu di hari ke-7, hari ke-14. Kalau tidak mampu di hari ke-14, di hari ke-21. Kalau tidak mampu, maka sampai dewasa, maka boleh nanti mengakikahi sendiri. Wa in taharat lil bulugh saqata hukmuha bi haqqil aqd. Kalau misalkan sampai dewasa dia belum melaksanakan akikah, maka gugurlah hukum bagi yang wajib melaksanakan akikah, yaitu orang tua. Jadi bagi orang tua gugur kesunahan itu kalau dia sudah sampai dewasa. Itu anil maulud amma huwa muhayyarun bil aqi. Maka di sini ada dua pilihan. Kalau sudah dewasa, maka muhayyarun bil aqi an-nasihi wa tarki, maka boleh orang yang sudah dewasa dia memilih antara dua pilihan, antara mau mengakikahi sendiri atau tidak sama sekali apa-apa. Nah, barangkali bapak ibu yang belum akikah, belum pernah diakikahi oleh orang tuanya, maka silakan mengakikahi sendiri. Itu hukumnya boleh walaupun sudah menjadi orang tua. Jadi boleh-boleh saja, ini pilihannya tahyir, gitu. Memberikan pilihan, mau mengakikahi sendiri silakan, atau misalkan tidak ya nggak apa-apa. Karena tadi kan hadis yang tentang akikah itu adalah Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin murtahidun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahir itu tergade dengan akikahnya. Maksudnya tergade itu nanti tidak akan memberikan syafaat secara sempurna. Maka hukumnya akikah itu hampir persis sama dengan hukum udhiyah. Hampir sama kan. Itu dalam masalah kriteria hewan kurbannya. Cuma kalau masalah akikah kan antara laki-laki dengan wanita beda. Kalau laki-laki disunahkan dua, kalau perempuan satu. Walaupun laki-laki satu juga udah mengukurkan kesunahan. Itu kesempurnaannya. Itu. Wa yudbahu anil gulami satani. Nah, wa yudbahu, maka caranya bagaimana? Kalau misalkan gulam itu adalah bayi laki-laki, kalau jariyah itu adalah bayi perempuan, jadi beda bahasa. Gulam itu bayi laki-laki, kalau jariyah itu adalah bayi perempuan. Wal gulamu satani, bagi bayi laki-laki maka dipotonglah 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Wa anil jariyah wa yudbahu anil jariyah 1. Sementara untuk bayi perempuan cukup 1. Kenapa bayi laki-laki 2 sementara perempuan 1? Karena waktu itu bayi laki-laki lebih diharapkan, lebih bahagia dirasakan oleh orang tua waktu itu, maka lebih banyak rasa syukurnya, yaitu menyembelih 2 ekor kambing kalau terlahir bayi laki-laki pada waktu itu ya. Itu karena itu relatif. Kadang sekarang ada yang mengharapkan bayi terlahir itu laki-laki. Kalau misalkan anaknya laki-laki semua, maka dia mengharapkan lahir bayi perempuan.
Kalau dulu kenapa ini disunahkan 2 bagi laki-laki? Karena katanya pada waktu itu bayi laki-laki lebih diharapkan kelahirannya, sehingga rasa bahagianya juga beda, rasa syukurnya beda. Itu alasannya, kata ulama. Qala ba'duhum amal hunsa payuh tamalu ilhaquhu bil gulam awil jariyah. Bagaimana dengan hunsa? Hunsa itu apa? Hunsa itu adalah banci kalau istilah sekarang. Bukan banci-bancian yang dibuat-buat, tapi banci beneran yang mempunyai jenis jenis 2 kelamin. Mempunyai 2 kelamin. Ada sekarang juga yang memang kasus seperti itu. Nah, bagi unsa itu bagaimana, apakah 2 kambing itu pertanyaannya, atau 1 kambing diikutkan kepada gulam atau kepada jariyah, kepada bayi laki-laki atau bayi perempuan. Amal unsa payut tamalu ilhaquhu bil gulam awil jariyah. Maka ini dimahmulkan, kemungkinan bisa ikut gulam, bisa ikut jariyah, tergantung bagaimana kecenderungannya. Kalau lebih dominan ke gulamnya maka 2 kambing. Kalau unsa ini lebih dominan ke jariyahnya, ke bayi perempuannya, lebih dominan perempuannya, maka cukup 1 kambing. Jadi beda unsa dengan sekarang. Kalau unsa sekarang dibuat-buat sebetulnya 1 kelaminnya, cuma dibuat-buat, bahkan dioperasi. Kalau sekarang, jadi unsa juga mempunyai ada status hukumnya dalam pelaksanaan peribadahan. Wa palau banat dukuratuhu umira bitadar. Kalau misalkan jelas kelaki-lakiannya, maka jelas itu tinggal menyempurnakan kekurangannya. Jadi maksudnya diikutkan kepada si gulam. Wa ta'addadat al-haqiqatu bi ta'addudil aulad. Maka otomatis wa ta'addadat itu jadi tidak bisa kolektif. Misalkan anaknya 7 cukup 1 akikah, tapi ta'addadat itu berbilang. Gitu. Arti ta'addadat itu berbilang, maksudnya akikah itu berlaku bagi 1 kelahiran. Bagi 1 kelahiran. Jadi setiap kelahiran maka disunahkan untuk akikah. Jadi misalkan bukan karena misalkan ini anak jika sudah akikah maka anak kedua tidak sunnah, tidak seperti itu. Maka maksud ta'addadat al-haqiqatu bi ta'addudil aulad itu hukum sunnahnya akikah itu berlaku bagi setiap bayi yang terlahir. Nah, kemudian bagaimana cara menyalurkan daging akikahnya? Kalau kurban kan kemarin ada yang dibagi 3, ada 3 macam. Kalau kurban ada yang dibagi sepertiga pemilik, sepertiga sedekah, sepertiga hadiah. Ada yang 2/3 disedekahkan, 1/3 dimakan. Ada yang semuanya disedekahkan kecuali lukuman lukmatan atau lukuman, kecuali 1 suap atau berapa suap, hanya sekedar mencicipi bagi si pekurban, itu yang lebih baik. Itu kalau kurban. Kalau akikah, kalau kurban dalam keadaan bentuk mentah. Tapi kalau akikah wayut imul aki minal akikoh al-fuqara wal masakin. Jadi memberikan makan setelah dipasak dibagikan kepada fakir miskin. Payat bahuha bihuluhin, dimasak dulu, motong kambing, kemudian dimasak. Cara masaknya bagaimana? Sunnahnya payat bahuha bihuluhin, masak dengan manis, maksudnya tidak pedas.
Misalkan bikin gulainya bukan gulai yang pedas, bukan bikin sate yang pedas, tapi manis-manis. Bihuluwin wa yuda minha lil fuqara'i wal masakin, kemudian dihadiahkan dari akikah itu bagi fakir miskin. Wala yattahiduha da'watan, dan tidak semestinya mengadakan undangan-undangan dalam walimatul akikah itu. Maksudnya bukan berarti tidak boleh, tidak disunahkan seperti sunnahnya melaksanakan walimatul aruf. Kalau walimatul akikah itu lebih bagus diberikan kepada fakir miskin. Jadi langsung diberikan makanan matang dibagi-bagi kepada fakir miskin. Bukan berarti tidak boleh mengundang-undang ada pengajian syukuran walimatul akikah. Gitu. Tapi menurut di sini wala yattahiduha da'watan. Gitu. Wala yuksiru admaha, dan disunahkan ketika memotong hewan akikah itu tidak memotong tulang-tulang. Jadi tulang-tulangnya itu tidak dipatah-patahin, tidak dicacah tulangnya. Jadi setiap sendi-sendinya. Itu tapakul katanya. Tapakul itu merasa optimis dengan harapan mudah-mudahan nanti anak yang terlahirnya itu tidak ada kekurangan. Itu sunahnya. Dan itu juga hilafiyah, walaupun menurut Imam Malik boleh-boleh saja memotong-motong tulangnya. Itu. Wa'lam anna sunnal aqiqah wa salamatiha min aibin. Ketahuilah bahwa kesunahan akikah itu adalah selamat dari kecacatan. Yang kusulah maha, yang bisa mengurangi dagingnya. Jadi tidak yang kurus, tetap disunahkan kambingnya kambing yang gemuk. Wal akla minha, kemudian memakannya. Wa tasadduq, maksudnya orang yang melaksanakan akikah boleh memakannya, kemudian mensedekahkan sebahagiannya. Dan juga pelaku tidak boleh menjual bagian dari hewan yang diakikahkan. Ini sama persis dengan masalah hewan kurban, tidak boleh menjualnya atau memberikan sebagai upah bagi si penjaga itu dalam kurban. Wa na'iyatuha bin nadri, dan hukumnya menjadi wajib akikah itu tadi kan hukumnya mustahabah, tapi bisa berubah menjadi wajib dengan alasan bin nadri. Kalau ada kalimat nadar, ini setelah ini nanti ada bab nadar langsung, karena ini satu rangkaian bab nadar. Kalau masih ada waktu kita lanjutin kepada bab nadar. Jadi hukumnya akikah itu adalah asalnya mustahabah, sunnah, namun bisa jadi wajib ketika ada nadar. Syarat nadar itu ada 3. Pertama nadir, orang yang melaksanakan nadar. Kemudian ada yang dinadari, ada mandur, kemudian ada segat nadar. Misalkan kalau nanti anak saya laki-laki, saya bernadar akan akikah dengan seekor sapi, atau misalkan 3 ekor kambing, maka menjadi wajib melaksanakannya. Otomatis konsekuensinya tidak boleh orang yang melaksanakan akikah itu memakannya. Itu. Jadi haram hukumnya memakan hukum akikah yang dinadarkan. Itu. Kalau nanti saya punya anak, karena misalkan udah bertahun-tahun belum punya anak, kalau saya punya anak, saya akan melakukan begini dan begitu. Nanti ada syarat-syarat nadar itu seperti apa? Karena ada nadar yang dibolehkan, tapi tetap konsekuensinya ada.
Wa naiyatuha bin nadri hukmuhu ala masabaqa bil hudiyah. Hukumnya itu sama seperti yang telah disampaikan dalam masalah udhiyah, kurban. Nah, kemudian itu diantara sunnah-sunnahnya ketika bayi yang lahir. Kemudian sunnah selanjutnya adalah wa yusannu ayyudana bi udunil mauludil yumna. Disunatkan dikumandangkan adzan di sebelah kanan bayi. Jadi ketika bayi terlahir, kemudian biasanya dibersihin dulu, bisa oleh bidan atau paraji. Setelah bersih, dipangku oleh ayahnya, kemudian diadankan. Seorang tua harus bisa adan sama qomat minimal kan? Karena ada yang adani bayi yang terlahir diadani oleh orang tuanya malah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya, hati-hati. Karena memang ada orang yang nggak bisa, adan pun nggak bisa. Masalah. Jadi ambil bayi sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja, yang penting kalimat adan saja, nggak usah dinadakan. Allahu Akbar. Biasa aja. Sisi muratal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak usah lagi pakai tambahan as-salatu khairun minan naum, itu masuk ya. Nggak usah, kalau bayi mau usah tambahin itu. Adan yang biasa. Adan, kemudian setelah beres adan, wal yumna hina yuladu wa yuqimu fi udunihil yusra. Kemudian dikomatkan dari telinga sebelah kiri kanan, adankan. Kalau misalkan yang kiri, komatkan Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya. Nah, kemudian masih ada kesunahan lagi setelah tadi karena rangkaian dari akikah itu kan ini rangkaian akikah dari ketujuh, kemudian di hari ketujuh juga setelah di akikah dipotong rambut, dipotong kambing, potong rambut kan. Kemudian setelah dipotong rambut, sunahnya dibotakin, dipelontosin kepalanya, kemudian ditimbang rambutnya, bisa disamakan dengan perak atau dengan emas, berapa gram, senilai gram emas misalkan disedekahkan kepada fakir miskin. Itu diantara sunahnya dalam rangkaian akikah. Biasanya ketika akikah digelar cuma sebagai simbol saja, yang penting nanti setelah beres orang tuanya misalkan mengkumpuli, kemudian ditimbang atau misalkan perkiraan saja ini berapa gram. Kalau misalkan mungkin kurang dari 1 gram, nggak apa-apa digunakan 1 gram. Nah, dinilai misalkan dengan emas, kemudian disedekahkan. Setelah diadankan, kemudian dikomatkan. Karena memang ini urutannya seperti ini, tidak dari mulai lahir dulu kan. Harusnya kan dari mulai lahir dulu adan, komatkan, baru akikah, karena rangkaiannya dari akikah dulu. Adan, kemudian setelah diadankan, sebelum akikah kan ada kesunahannya juga, yaitu tahnik. Tahnik itu mencetaki bayi dengan yang manis-manis. Nah, setelah adan kemudian dikomatkan, wa ayyuhnika al maulud ditamarin, ditahnik bayi itu dengan tamar, dengan kurma. Ini di hari kelahiran. Itu sunahnya di hari kelahiran, walaupun ada yang di hari ke-7 baru ditahnik, nggak apa-apa.
Karena ini berlaku kesunahnya dari mulai hari pertama kelahiran. Bagaimana cara mentahniknya? Wa yuhnaka bi al-maulud bitamarin payung dobu wa bidal kibihi hanakahu dahila pamihi liyan cilamin huseun ila jawbihi. Nah, cara tahnik itu ngambil kurma kemudian dikunyahnya oleh siapa? Oleh orang tuanya, baik bapaknya atau misalkan ibunya. Atau misalkan kalau misalkan dia belum paham, boleh dengan orang soleh demi keberkahan sekaligus mendoakan. Ya bapak ibu misalkan lebih bagus lagi, misalkan tahnik ngambil kurma kemudian dikunyah, yang paling lembutnya dikasihkan dioleskan kepada mulut bayi sambil didoakan barakallahu fil maulud. Semoga Allah memberkahi. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syaitonir lam, kan banyak doa-doanya tentang sambil didoakan ketika mentahnik itu. Nah, jadi siapa saja misalnya yang ada di tempat itu ada kurma, baik dengan kurma, atau misalkan ketika orang tuanya misalkan belum paham, biasa dibawa ke orang soleh sambil didoakan, sambil dibawakan kurma. Wa bidzalika hanakahu dahila pamihi, kemudian dimasukkan ke mulut bayi itu liyanjila minhu syai'un ila jabi, supaya ada yang masuk ke dalamnya. Karena ini kan dia baru beda alam, dari alam lain ke alam dunia kan. Sehingga yaitu pertama adaptasinya kan, merasakan hidup di alam dunia. Maka ditahnik fa'ilam yujad tamarun farutabun. Kalau misalkan dengan tidak ada tamar itu adalah kurma kering, farutab, maka boleh dengan kurma basah. Kurma juga tidak ada, mau yang kering mau yang basah, wa ila fasaiun huluwi, maka tidak apa-apa. Yang penting dengan sesuatu yang manis-manis. Kalau dulu mungkin pakai madu ya, saya pernah melihat dulu ada madu kemudian pakai kain dioles-oles gitu. Kalau zaman dulu, zaman masih paraji. Wa ayu sama al-maulud yaumas sabi. Nah, ini yang paling gercep dalam pemberian nama. Kalau di sini kan disunahkan memberikan nama bagi bayi itu adalah hari ke-7 kelahirannya. Kalau sekarang bukan setelah kelahiran, jauh-jauh sebelum kelahiran nama sudah disiapkan. Biasanya begitu. Sehingga anak yang baru lahir itu udah ada namanya. Itu biasanya begitu. Nah, di sini wa yusamma al-maulud yaumas sabi'i waladatihi wa tajuju tasmiyatuhu qabla sabi. Nah, boleh memberikan nama sebelum hari ke-7. Jadi di hari ke-7 disunahkan memberikan nama. Kalau belum dikasih nama, maka boleh hukumnya memberikan nama sebelum hari ke-7, bahkan sebelum hari kelahirannya juga. Ini gimana misalkan anak mau lahir, katanya anak belum siap, nggak boleh juga. Karena disunahkan juga kan hari ke-7 setelah kelahiran. Karena sekarang kan bidan kan, misalnya kalau lahiran di bidan biasanya itu yang dipertanyakan ketika lahir, anaknya siapa, namanya siapa, mau dikasih nama siapa, kan biasa begitu. Berarti harus siap-siap sebelum kelahiran, karena biasanya ditanya kan oleh pihak rumah sakit atau pihak klinik. Qabla sabi wa ba'dahu wa ba'dihi, mau sebelum hari ke-7 atau setelah hari ke-7 enggak apa-apa. Bagaimana walau mata al-maulud qabla sabi? Sunnah tasmiyatuhu. Bagaimana kalau misalkan bayi yang baru terlahir sebelum hari ke-7 dia wafat, maka tetap disunahkan diberikan nama. Karena ini penting juga kan buat di batu nisan. Sebelum hari ke-7 bayi yang terlahir itu sudah wafat, maka tetap
disunahkan memberikan nama, karena nanti di batu nisannya mau ditulis apa kalau tidak ada namanya. Nah ini masalah akikah. Jadi akikah itu adalah hukumnya sunnah, asalnya bisa menjadi wajib kalau dinadarkan. Nah sekarang nyambung dengan bab nadar, masih ada waktu. Biar nyambung. Wan nadru yajimu bil mujajah ala mubahin wa ta'atin. Jadi tadi nadar itu syaratnya ada 3. Pertama ada yang nadir, ada yang melaksanakan nadarnya, ada yang dinadari, ada segahnya. Itu masalah nadar. Dalam masalah apa nadar yang dibolehkan dan ada juga yang tidak bolehkan, tetapi tetap konsekuensinya ada. Walaupun misalkan secara hukum nadar itu tidak dianjurkan, bahkan ada ulama yang hukumnya memakruhkan hukum melaksanakan nadar. Jadi nadar, dalam masalah nadar itu sebetulnya tidak ada anjurannya untuk melaksanakan nadar. Bahkan ada ulama yang menghukumi hukumnya nadar itu adalah makruh. Namun ketika terlanjur melaksanakan nadar, bagaimana? Kita seharusnya maka wajib melaksanakan apa yang kita nadarkan, tergantung yang dinadarkannya itu apa. Nah, maka nadar yang dibolehkan itu adalah ketika kita melaksanakan nadar yang disunahkan. Karena kan dalam hukum syariat itu ada 5. Ada haram, ada halal, ada wajib, ada mubah, ada makruh. Nah, sekitar itu saja. Bagaimana kalau misalkan kita menadarkan sesuatu yang wajib? Maka itu ngasah nadarnya. Misalkan kalau saya nanti punya anak, saya akan sholat 5 waktu. Karena sebetulnya tidak dinadarkan juga, itu wajib. Nadar itu berlaku bagi hal-hal yang disunahkan. Misalkan kalau saya nanti punya anak laki-laki, saya akan melaksanakan puasa ayyamil bid, maka jadi wajib melaksanakan puasa ayyamul bid selama 3 hari dalam ayyamul bid itu, atau puasa Senin Kamis, atau melaksanakan tahajud, atau saya akan melaksanakan salat duha, akan menjadi wajib yang sunat. Kalau yang fardu, kecuali fardu kifayah. Kalau yang fardu ain nggak bisa. Saya akan melaksanakan sholat zuhur, itu fardu ain. Kalau fardu kifayah sah. Fardu kifayah seperti apa? Kalau saya misalkan punya anak, nanti saya akan ikut melaksanakan sholat jenazah, akan menjadi fardu ain baginya. Kalau yang asalnya fardu kifayah. Kalau yang fardu ain tidak asal. Begitu juga pada sesuatu yang haram. Kalau saya misalkan punya anak, nanti saya akan mencuri, nanti saya akan mabuk. Nah, itu tidak sah. Tapi konsekuensinya ada. Jelas melaksanakannya haram, mengikutinya haram, tapi konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Ketika sudah terucap seperti itu, kan itu bentuk nadar. Kita tidak boleh melaksanakannya.
melaksanakan sesuatu yang haram, tapi konsekuensinya ada. Konsekuensinya itu apa? Yaitu kafarat. Kafarat bagi orang yang melaksanakan nadar ketika dia tidak mampu melaksanakan nadarnya adalah yang pertama itqu raqabatin, memerdekakan hamba sahaya. Nggak mungkin sekarang karena nggak ada hamba sahaya. Maka langkah yang kedua adalah memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Satu orangnya adalah 1 mud. 1 mud itu kurang lebih kalau dibulatkan ya 7,5 kilo, 3/4 kilo lah. Senilai kalau bang berapa? 10.000 mungkin ya, 3/4 kilo untuk 1 orang. Tapi tergantung makanan pokoknya. Kalau dia pakai beras yang mahal ya senilai itu. Atau memberikan pakaian bisa, atau kiswatu, bisa to'am, bisa kiswat, bisa memberikan makanan atau memberikan pakaian ke 10 orang miskin. Kemudian kalau tidak mampu itu juga, maka kafarat selanjutnya, alternatif selanjutnya adalah melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Ini hampir sama dengan kafarat yamin, sumpah. Kafarat sumpah. Ketika kita sumpah, kemudian melanggar sumpah itu, maka kita wajib melaksanakan kafarat. Hati-hati kalau bersumpah mengatasnamakan Allah. Wallahi, demi Allah kalau saya begini akan begini. Ketika melanggar, maka kita wajib melaksanakan kafarat. Begitu juga dalam nadar. Cara sekaligus membatalkan nadar. Maka langkah-langkah yang 3 ini, itqu raqabatin, atau misalkan memberikan 10 makanan atau kiswah pakaian terhadap orang miskin, atau misalkan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, yang haram kan. Kemudian yang mubah hanya dalam sunnah. Kalau yang mubah bagaimana? Maka tidak wajib melaksanakan nadar kepada hal yang mubah. Misalkan kalau anak saya diterima misalkan di UI, saya tidak melaksanakan yang mubah atau meninggalkan. Saya akan makan sehari 3 kali. Nah, itu kan mubah. Itu tidak mesti. Tapi kafaratnya ada. Atau misalkan sebaliknya meninggalkan yang mubah. Kalau anak saya diterima misalkan di perguruan tinggi, saya tidak akan makan, tidak akan minum misalkan hari ini. Bukannya puasa, tapi dia tidak makan karena nadar itu, maka tidak wajib untuk mengikutinya karena mubah. Tapi kafaratnya ada. Tetap tadi itqu raqabatin, merdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau alternatif yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Jadi kalau yang sunnah, nah ini yang berlaku tadi ya. Kalau misalkan saya punya anak, saya akan puasa Senin Kamis kan, akan puasa Ayyamul-Bid, saya akan melaksanakan tahajud, saya akan melaksanakan duha. Nah itu wajib baginya. Ketika melanggar maka dia wajib melaksanakan kafarat. Nah ini masalah nadar. Dan kalau misalkan itu bagaimana kalau itu dalam hati belum ada segatnya, karena nadar itu harus ada segatnya. Kalau saya begini, kalau ini ada yang membedakan. Kalau misalkan dalam hati kan itu baru ajam, baru keinginan kan, baru niat kan.
ketika segat itu sudah diucapkan. Itu. Misalkan bilang ke isinya, itu nanti kalau kita punya anak saya gak akan begini-begini kan. Nah itu bentuk segatnya. Kalau misalkan dalam hati baru-baru lintasan hati ya itu belum jadi nada. Karena ada 3 tadi, ada nadir, ada mandur, ada segat. Itu syarat dalam melaksanakan nada. Kalau dalam maksiat jelas itu kan amal yang haram, tidak boleh. Misalkan tadi kan contohnya, kalau saya misalkan naik pangkat, saya akan memberikan minuman untuk si fulan, itu jelas maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Namun tetap kafaratnya ada. Ketika nada sudah disegatkan, sudah diucapkan, itu kepada sesuatu yang haram, kepada sesuatu yang maksiat, tidak boleh diikuti, namun konsekuensinya tetap ada. Konsekuensinya tadi itqorobatin, memberikan makan atau pakaian atau puasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana kalau putus baru 2 hari ini ternyata gagal kuat, maka kembali lagi, gugur, harus diulangi lagi dari hari pertama. Itu karena istilahnya kan 3 hari berturut-turut. Itu dalam masalah nadar ya. Yang tidak sah itu dalam maksiat, dalam sesuatu yang haram, dalam sesuatu yang mubah, gitu. Dalam sesuatu yang wajib itu tidak sah, tapi konsekuensinya ada. Jadi nadar itu berlaku bagi sesuatu yang sunnah atau yang sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah selain mensalatkan jenazah, yang hukum fardu kifayah, ya mengurusi jenazah kan, itu memandikan, mengkafani, itu fardu kifayah. Namun ketika dinadarkan maka itu menjadi fardu ain. Termasuk dalam masalah sholat berjamaah juga kan ada yang mengatakan fardu kifayah. Sehingga ketika ada satu kampung, suatu desa, di masjidnya tidak ada sama sekali yang melaksanakan sholat, maka berdosalah seluruhnya. Itu kalau yang mengikuti, yang menghukumi bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Itu masalah ilmiah dalam masalah fardu kifayah. Ya, kembali lagi ke dalam masalah tadi, masalah akikah, hukumnya, kemudian tata caranya, dari urutan dari mulai kalau misalkan mau dirunut dari mulai masalah dari kelahiran, setelah melahirkan, baru melahirkan, kemudian kalau diurutkan, pertama kita adankan dari sebelah kanan, kemudian komakan dari sebelah kiri, masih di hari yang sama. Kalau kita punya kurma, baik kurma kering atau basah, kita tahnik oleh kita sendiri kalau sanggup. Kalau tidak bisa maka kita boleh dengan orang soleh, sekaligus kita mendoakan si bayi tersebut. Cara tahniknya adalah dikunyah, kemudian ambil yang paling lembut dari kurma itu, kemudian dioleskan ke geraham mulut bayi itu di hari yang sama. Kemudian di hari ketujuhnya baru dilaksanakan akikah, dipotonglah kambing. Kalau gulam dua kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Kalau misalkan unsa itu tergantung dia lebih cenderungnya kemana. Kalau cenderung ke gulam, ke bayi laki-laki, maka dipotonglah sunahnya 2. Kalau ke perempuan maka dipotonglah 1. Sebetulnya kalau laki-laki pun misalkan dengan melaksanakan akikah dengan 1 ekor kambing sudah gugur kesunahannya, gitu. Walaupun kesempurnanya adalah 2, karena dalam kisah
Sayyidina Hasan Husain juga kan satu-satu kan, kabsan itu satu ekor. Itu keabdolihannya adalah 2, bahkan lebih banyak ya lebih bagus gitu. Kemudian setelah diakekahan, dipotong rambut, kemudian wayu sama, kemudian diberikan nama. Tentu saja nama yang mengandung unsur tapaul. Tapaul itu merasa optimis. Yang dari nama itu adalah kita punya rasa optimis. Masa depannya anak itu seperti apa, tidak sembarang memberikan nama. Misalkan tidak sembarang memberikan nama itu nama yang paling tidaklah ada mana positifnya. Bukan nama sebaliknya, misalkan diberikan nama Toton Setanir Rojim misalkan, alhamdulillah. Tapi nama-nama yang memang mengansur untung optimis tapaul. Ya silakan, misalkan nama ya paling tidak kita nama kita ada artinya enggak? Contohnya saya, mungkin orang tua saya dulu kan merasa optimis, merasa tapaul dengan nama saya Zain, dari Zain Al-Muttaqin. Zain itu adalah hiasan Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan menjadi kenyataannya kan menjadi penghias bagi orang-orang yang bertakwa. Apa? Kampanye. Ya kembali kepada hukumnya. Kalau saya jadi anggota DPR maka saya akan itu. Pertama ya setiap yang dinadarkan memang hukumnya pada hukum asalnya. Pada hukumnya asalnya setiap yang kita nadarkan wajib melaksanakan. Tergantung yang dinadarkan itu. Kalau yang dinadarkan adalah sunnah, maka wajib. Yang sunnah itu menjadi wajib. Ketika yang dinadarkannya adalah fardu kifayah, maka menjadi fardu ain. Kecuali yang tadi, kalau yang dinadarkan itu adalah haram atau mubah, nah itu kan sifatnya mubah, maka itu tidak berlaku, kan? Tidak mesti dilakukan, namun kafaratnya ada. Gitu. Tetap harus menjalankan kafarat, yakni memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian atau puasa 3 hari berturut-turut. Nah kalau konteksnya seperti tadi, kalau saya diterima jadi anggota dewan, saya akan membangun jalan. Nah ini konteksnya adalah membangun jalan. Membangun jalan hukumnya sunnah kan? Atau misalkan mubah. Gitu. Kalau pada sesuatu yang sunnah maka wajib itu melaksanakan. Gitu. Kalau tidak ingkar janji maka wajib melaksanakan kafarat. Gitu. Kenapa? Ya itu intinya. Intinya pada kalau setiap yang dinadarkan kita wajib ini pada hukum asalnya wajib kita menjalankannya. Cuma tergantung yang dinadarkannya. Kalau yang dinadarkan ada sesuatu yang wajib misalnya itu adalah pada sesuatu yang sunnah atau pada sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau yang seperti yang fardu ain itu nggak mesti kan memang harus, tapi kafaratnya sama tetap. Gitu. Apalagi pada sesuatu yang maksiat dan juga pada sesuatu yang sifatnya mubah. Yang mubah itu begini, kan pengertian mubah itu alladzi la yusabu wa la yu'aqabu ala fa'ilihi. Sesuatu yang mubah itu ketika dia melaksanakan dan meninggalkan tidak ada konsekuensi hukumnya. Makan dan minum kan mubah. Sekarang kita makan misalkan ada konsekuensi hukumnya enggak? Enggak ada. Kita makan silakan, enggak makan juga enggak apa-apa kan? La yusabu wa la yu'aqabu, kecuali beda lagi dengan konteks niat. Dengan makan ini kita niat supaya kuat, itu beda lagi. Dengan makannya itu sendiri, kita makannya sendiri, mau makan mau tidak juga enggak apa-apa kan? Mau makan enggak jadi pahala, mau enggak makan juga enggak dapat dosa kan, itu sifatnya mubah. Itu. Nah udah waktunya suruh kembali lagi saya simpulkan pada hukum akikah ini adalah hukumnya sunnah kecuali menjadi wajib ketika dinadarkan. Gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini ada yang bertasyakur bin nikmah kan. Itu mudah-mudahan dengan tasakur binikmah, karena memang dalam Al-Qur'annya wa amma binikmati rabbika fahadis, kalau dalam sebuah nikmat maka
harus disebut-sebut, harus diekspresikan nikmatnya. Nah, pagi hari ini ada kawan kita, jamaah kita yang ada yang bertasakur bin nikmat, sukses dalam bidang kerjanya. Mudah-mudahan Allah berkahi di dalam pekerjaannya, kemudian disukseskan dalam segala sesuatunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan materi akikah dan materi nadar pada pagi hari ini kita bisa memahaminya dan memohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan sekian, kita kembalikan kepada MC. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.